Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahid Karir Strategis. Pada kesempatan kali hari ini, kita akan membahas beberapa hal yang sangat dekat dengan diri kita, beberapa hal yang seringkali menjadi kekurangan diri kita, yaitu ketika kita mempersepsikan diri kita. Nah, sahabat, ada di antara kita dan mungkin sangat banyak sekali yang mempersepsikan dirinya dengan persepsi yang negatif. Dan tidak jarang yang mampu untuk mempersepsikan diri sebagai diri yang positif. Mengapa kita sampai mempersepsikan diri kita sebagai diri yang negatif? Beberapa alasan yang mungkin saja menjadi alasan bagi kita untuk mempersepsikan diri yang negatif. Satu di antaranya adalah kita belum mampu untuk menggali potensi kekuatan yang kita miliki. Seakan-akan yang nampak adalah kekurangan diri. Seakan-akan yang nampak adalah kelemahan diri. Seakan-akan tidak ada kekuatan yang patut kita perjuangkan. Di antaranya itu. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah karena seringnya kita mendapatkan labeling. Bahkan diri kita sendiri melabeli diri kita dengan label-label yang negatif. Dari mana datangnya label itu? Bisa jadi dari teman kita, bahkan mungkin saja dari orang tua kita ketika dalam proses pengasuhan atau dalam proses pendidikan diri kita. Nah, ternyata labeling ini berbahaya banget loh untuk diri kita. Bayangin, sejak kecil, dari kecil sampai misalnya sekarang kita berumur 20 tahun, kita mendapatkan label yang buruk, label yang negatif setiap hari, dan itu berlangsung lama, dan itu mengendap dalam diri kita. Sangat wajar sekali ketika itu mempengaruhi dari cara pandang kita terhadap diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah benar diri kita itu serba kekurangan? Apakah benar tidak ada sisi positif kita yang mampu kita gali dan menjadikan sebagai sumber kekuatan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang istimewa? Pasti jawabannya ada. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kita berpikir positif, memandang positif diri kita. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita memandang diri kita? Teman-teman, kita harus meyakini bahwa setiap diri ketika dilahirkan ke muka bumi itu memiliki tugas mulia. Saya ulangi, kita meyakini bahwasanya diri kita itu memiliki tugas mulia. Dari mana tugas mulia itu? Tentunya dari Allah. Ketika kita meyakini tugas itu adalah tugas mulia, maka sangat yakin diri kita bahwasanya manusia yang diberikan tugas mulia ini diberikan kekuatan, diberikan potensi, diberikan perangkat unik untuk mampu menjalankannya. Di antara kita yang sudah memahami tugas mulia itu, di antaranya satu, menjadi seorang hamba, yang kedua adalah menjadi seorang khalifah, perawat bumi, menjaga bumi ini. Bagaimana mungkin manusia akan mampu untuk menjaga bumi ini jika dirinya itu serba kekurangan, jika ia menganggap dirinya serba memiliki terlalu banyak kelemahan? Nah, ketika kita meyakini bahwasanya kita memiliki tugas mulia, seharusnya kita menggali apa sih kekuatan kita yang menjadikan kita berhasil dalam menjalankan tugas ini. Nah, ini penting banget. Ketika seseorang mampu untuk menggali potensi yang ia miliki, maka ia memiliki cara pandang positif bahwasanya dirinya pasti mampu untuk menjalankan tugas. Dan tentunya kita juga ingat, kita pernah membaca dan pernah kita membahasnya, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya, yang dibebankan kepada kita ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita tahu bahwasanya kita itu pasti dikasih amanah, dikasih tugas, dikasih misi oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita,
Maka berikutnya yang harus kita pahami adalah apakah kita sudah menggali kemampuan kita sehingga mampu untuk menjalankan beban, menjalankan tugas yang diberikan Allah. Nah itu, maka kita harus sungguh-sungguh mencari tahu apa yang menjadi kekuatan diri kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh dan serius mencari tahu apa yang menjadikan kita sukses menjalankan tugas kita. Itu yang pertama. Ketika kita sudah paham, oh saya itu memiliki kelebihan 1, 2, 3, A, B, C, D. Maka berikutnya adalah kita juga harus paham dengan tugas kita sebenarnya. Di awal tadi saya sudah menyinggung 2 tugas pokok. Untuk menjalankan 2 tugas pokok itu, kita harus mampu untuk menggali potensi kita agar bisa maksimal dalam menjalankan 2 tugas pokok itu. Dalam memandang tugas pokok itu tidak hanya secara letterlek atau secara harfiah, ya udah ibadah dan menjadi seorang khalifah yang kita pahami secara sempit. Tapi lebih dari itu, apapun aktivitas yang menjadikan kita bermanfaat untuk orang lain, dan itu dalam rangka merawat bumi, menjaga bumi, itu adalah menjadi seorang khalifah. Karena kalau kita berbicara tentang khalifah, tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan, leadership, tapi lebih dari itu, bagaimana kita memberikan kemanfaatan potensi kita untuk merawat bumi ini. Oke, sahabat, ketika kita sudah tahu, ya ini kelebihan saya nih, saya mau menjalankan tugas kehidupan saya nih, maka tugas berikutnya adalah teruslah merawat pandangan positif terhadap diri kita. Begini, sangat sederhana kita memahami mengapa kok kita harus memandang positif diri kita. Kemampuan otak kita itu terbatas. Ketika kemampuan otak kita itu kita fungsikan dengan maksimal untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menjalankan sesuatu yang menjadi kelebihan diri kita, maka dengan otomatis porsi untuk berpikir, kemudian merenungi kekurangan itu berkurang. Ibaratnya kalau sekarang kita memiliki sebuah tempat 1 meter. Ketika tempat yang 1 meter ini kita melihat yang 80 cm, ya, 80 cm ini adalah sesuatu yang baik, maka kita seakan-akan hanya menyisakan 20 ini yang kurang baik. Apalagi kalau kita mampu secara full melihat bahwasanya 100 cm atau 1 meter benda ini baik semua, maka kita akan mengatakan 1 meter ini bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Demikian dalam diri kita. Kalau dalam otak kita, hati kita, kita memberikan stimulus, kita memberikan keyakinan bahwasanya kita baik, maka porsi keburukan atau porsi pandangan negatif diri kita itu akan semakin menipis dan menghilang. Kebanyakan orang yang memandang dirinya negatif itu sebenarnya itu bukan sebuah kenyataan, tetapi itu adalah sebuah mindset saja, cara pandang saja. Saya ulangi, kebanyakan orang yang memandang dirinya negatif itu bukan kenyataan yang memang dirinya itu nyatanya negatif, tetapi kadangkala itu kekhawatiran yang muncul dari ketidakmampuan kita mengelola otak kita. Maka sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Itu sebenarnya adalah sebuah latihan kita untuk menjadikan pikiran kita itu lebih bersih, lebih clean, lebih positif dalam memandang sesuatu. Maka positive thinking mengawali bahwasanya diri kita itu adalah positif menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan. Kita tidak mungkin mampu untuk melesat dengan cepat manakala masih membawa sisa-sisa pikiran yang negatif. Kita tidak mungkin mampu untuk berprestasi akademik maupun yang lainnya dengan cepat manakala kita masih menyimpan sisi-sisi negatif yang begitu banyak dalam diri kita. Maka segeralah kita untuk mengetahui sisi positif dalam diri kita. Kita
bahasa kerennya kita usir pikiran-pikiran negatif tentang diri kita, kemudian kita jejali diri kita dengan hal-hal yang positif yang menjadikan kita akan semakin syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika kita semakin tahu dan semakin mensyukuri potensi dalam diri kita, kita akan ditambahkan oleh Allah untuk mengetahui lebih luas lagi? Maka lakukan untuk mengetahui satu titik kelebihan kita, kemudian kita akan berjuang untuk mengetahui titik-titik yang lain, sehingga dalam diri kita hanya ada titik-titik positif. Baik, selamat mencari tentang kelebihan diri kita, mulai dengan kepasrahan kita kepada Allah, bahwasanya Allah mengutus kita ke muka bumi dengan tugas mulia, kemudian berusahalah untuk mencari kelebihan kita, mulai dari cara pandang yang positif. Baik, selamat berselancar dengan kebaikan, selamat mencari tentang diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.